Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama saya Fatmatul Solehah. Di sini saya akan menjelaskan bab yang ke-12, yaitu tentang fenomena ingkar sunnah. Apa sih pelajaran ini? Fenomena ingkar sunnah merupakan salah satu atau isu penting dalam kajian keislaman kontemporer saat ini. Istilah ingkar sunnah merujuk pada setiap sikap berbagai kelompok yang menolak otoritas dan keabsahan sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Quran. Mereka berpendapat bahwa hukum berpegang pada Al-Quran saja tanpa perlu menjadikan hadis atau sunnah sebagai pedoman hukum mereka. Dalam kehidupan mereka. Pandangan ini muncul akibat keterbatasan pemahaman terhadap fungsi sunnah serta pengaruh pemikiran modern yang menekankan rasionalitas, kebebasan pikiran secara ekstrim. Kita di sini juga akan membahas tentang pengertian ingkar sunnah, sejarah ingkar sunnah, argumen kelompok ingkar sunnah, dan tanggapan ulama terhadap golongan ingkar sunnah tersebut. Gerakan ingkar sunnah di Indonesia. Tujuannya apa kita belajar ini? Untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi menjelaskan dan menafsirkan dan melengkapi ajaran Al-Quran. Menjelaskan asal-usul dan latar belakang munculnya fenomena ingkar sunnah, baik dari segi sosial, sejarah, maupun intelektual. Memperkuat keyakinan dan komitmen umat Islam agar tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah secara utuh dalam kehidupan beragama. Sekarang kita menjelaskan pengertian ingkar sunnah. Mengutip dari buku Muhammad Memahami Ilmu Hadis oleh Asif Hardi, bahwa ingkar sunnah secara bahasa berasal dari dua kata, yaitu ingkar dan as-sunnah. Kata ingkar berasal dari kata angkara yungkiruh, yaitu artinya menolak atau mengingkari. Sedangkan sunnah memiliki arti jalan atau dijalani, terpuji atau tidak. Bahwasanya ingkar sunnah adalah sebagian suatu nama atau aliran suatu paham keagamaan dalam masyarakat Islam yang menolak atau mengingkari sunnah untuk dijadikan sumber dan dasar syariat Islam. Kelompok yang ingkar sunnah ini disebut juga ingkarus sunnah. Mereka menanam dirinya sebagai golongan Al-Quran karena hanya Al-Quran saja yang mereka yakini karena dengan alasan bahwa tugas Rasulullah hanya menyampaikan, bukan memberi perincian. Jadi seperti itu. Gimana sejarahnya ingkar sunnah itu bisa ada sih? Sunnah menjadi dasar kedua setelah Al-Quran dalam menjelaskan syariat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW masuk pada masa Khalifah Ar-Rasyidi Bani Umayyah dan hingga sekarang. Pada masa Bani Umayyah tidak terlihat ada orang-orang yang menolak sunnah, akan tetapi pada awal masa Abbasiyah muncul kelompok kecil yang menolak sunnah. Mereka dikenal sebagai golongan dengan paham ingkar sunnah atau mungkir sunnah. Setelah masa Imam Syafi'i, kelompok ingkar sunnah ini telah menyebar ke beberapa tempat walaupun mereka tidak menampakkan diri. Secara jelas keberadaan mereka terdapat di Mesir, Malaysia, Indonesia, dan lain sebagainya. Kelompok ingkar sunnah itu yang saya ketahui itu ada 4, yaitu ingkar sunnah mutlak, kelompok yang menolak sunnah sebagai sumber hukum baik sunnah praktis maupun mutawatir. Pengingkar sunnah ini tidak mengimami Nabi Muhammad SAW dan dilatar belakangi oleh kemurtatan. Ingkar sunnah kulli, mereka yang menolak kehujahan sistem periwayatan sunnah yang terjadi setelah masa Nabi Muhammad SAW atau masa Rasulullah SAW secara mutawatir dan ahad. Orang yang ingkar sunnah kulli menolak pengalaman seluruh sunnah yang diriwayatkan. Ingkar sunnah syibah kulli.
Mereka yang menerima hadis mutawatir saja dan menolak seluruh sunnah ahad. Namun mereka menyebutkan bahwa hadis mutawatir tidak mengingkari terjadinya karena sulitnya persyaratan yang ditentukan oleh para ulama pada saat itu. Terus ingkar sunnah jaiz. Pengingkar sunnah jaiz itu adalah orang-orang yang menolak sunnah ahad yang sahih. Mereka menganggapnya bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan sains. Tanggapannya para ulama tentang ingkar sunnah itu gimana? Nah, tanggapannya itu Rasyid Khalifah menanggapi bahwa dia adalah seorang tokoh ingkar sunnah yang berasal dari Mesir kemudian menetap di Amerika. Dia hanya mengakui Al-Quran sebagai satu-satunya sumber ajaran Islam yang mengakibatkan pada penolakannya terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Taufik Shadiq, tokoh ini berasal dari Mesir dan dia menolak hadis Nabi Muhammad SAW dan menyatakan bahwa Al-Quran adalah satu-satunya sumber ajaran Islam. Dia juga menyatakan bahwa tidak ada satupun hadis Nabi Muhammad SAW yang dicatat pada masa beliau masih hidup dan baru dicatat setelah Nabi Muhammad itu wafat ya. Terus Ghulam Ahmad, penulis tokoh ini berasal dari India dan juga mengikuti setiap Taufik Shadiq bahwa bagaimana pelaksanaan sholat terserah kepada para pemimpin umat untuk menentukan secara musyawarah sesuai dengan tuntutan dan situasi masyarakat. Kesimpulannya, ingkar sunnah banyak ditemukan di daerah Mesir. Gerakan ini dilakukan secara individual. Di Indonesia sangat minim referensinya tentang kelompok ingkar sunnah ini yang bisa ditemukan. Syahudi Ismail hanya menyebut tokoh Muhammad Ihram Surata sebagai tokoh gerakan ingkar sunnah di Indonesia. Secara gerakan ini sangat bertentangan dengan umat Islam di tanah air yang mayoritas berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan di Indonesia itu mayoritasnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau seperti Muhammadiyah itu. Seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Al-Isra, Al-Khairat maupun organisasi-organisasi masyarakat lainnya, masyarakat Islam lainnya. Gerakan ingkar sunnah di Indonesia mulai muncul tengah-tengah pada abad 1980-an, dipimpin oleh tokoh seperti Haji Abdurrahman Parung Kuning Jakarta. Beliau berasal dari Jakarta. Haji Sanwani dari Pasar Rumput serta tokoh penerbit Lukman Saad, Y.R. Muhammad Irham Sutarno dan Murinus Taka dari Depok. Mereka membentuk kelompok yang dikenal dengan sebutan kelompok Qurani atau pengikut Al-Quran yang menolak hadis dan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Mungkin hanya sekian penjelasan dari bab 12 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.